Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu dengan Kak Okti dan Kak Tian. Kak Tian. Oke. Gimana kabarnya nih adik-adik? Kak Tian gimana kabarnya? Luar biasa baik, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Oh ya, betul. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena Ya. kita masih pandemi COVID ya adik-adik. Kak Tian mungkin ada pesan-pesan untuk... Ada pesan-pesan, tetap jaga protokol kesehatan dengan 5M ya. 1. Mencuci tangan. Oke. Bersama Kak Okti. Memakai masker, jangan lupa. Memakai masker ya. Terus 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Oke, jadi adik-adik meskipun kita masih pandemi, adik-adik tetap sabar ya di rumah aja karena kita masih masa pandemi. Ya. Oke, sebelumnya kita masuk sekolah minggu, Kak Okti dan Kak Tian mengucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu, yuk Kak Okti pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya berkati kami dari awal hingga akhir, dan kiranya Engkau berkati kami Tuhan anak-anak-Mu, sehingga kami menjadi terang dan garam bagi sekitar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya, terus mau ngapain nih Kak selanjutnya? Sebelum kita masuk ke firman dan Aktivitas atau cerita ya. Kita akan nyanyikan lagu pujian yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita tadi udah dengar pujian yang dibawakan oleh teman-teman kita. Ya. Sekarang kita mau apa Kak Tian? Mau dengerin cerita dari siapa Kak Okti? Dengerin cerita akan dipimpin oleh Bu Arni. Ya. Terang bagi jalanku.
diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu. Mereka dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka yang mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Terima kasih. Adik-adik, cerita kita minggu ini bertema Yesus bangkit, kita pun bangkit. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita ini. Pada malam Yesus dikuburkan, kuburan itu ditutup dengan batu besar dan penjaga ditempatkan untuk menjaganya. 3 hari kemudian, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi sekali Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan beberapa wanita lain berangkat ke kuburan. Mereka pergi dengan perasaan hancur, sedih, dan tak berpengharapan. Mereka berjalan dengan gontal dan lunglai. Tak ada satupun dari mereka yang berkata-kata saat berjalan ke kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat saat malaikat Tuhan turun dari surga, menggulingkan batu yang menutupi pintu masuk makam dan duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan bajunya seputih salju. Para penjaga sangat ketakutan sehingga mereka gemetar dan lari. Ketika para wanita tiba di makam, mereka melihat batu besar yang menutupi pintu masuk telah terguling. Saat mereka memasuki kuburan, mereka melihat malaikat dan terkejut. "Jangan takut, sebab aku tahu bahwa kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka wanita-wanita itu bergegas pergi dari kubur itu dan memberitahu murid-murid lain. Mereka dipenuhi dengan sukacita. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya
memeluk kakinya, dan menyembahnya. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus memberi kita semangat baru. Kita tidak akan takut lagi, kita tidak akan cemas, kita mempunyai pengharapan baru. Adik-adik juga harus bangkit. Dalam setiap apapun yang adik-adik lakukan, yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik semua. Inilah cerita kita. Yesus bangkit, kita pun bangkit. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, tetap benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengarkan cerita yang dibawakan oleh Bu Arni. Ya. Sekarang ada teman-teman kita, teman-teman sekolah minggu yang akan bincang-bincang dengan Kak Tias. Kak Tias. Ya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mbak Tias di sekolah minggu kali ini. Dan seperti biasa Mbak Tias nggak sendiri, tapi ditemani oleh teman-teman kalian juga. Ada Kebi dan ada Dia. Say hello dulu ke teman-temannya. Halo. Ya, Gebi sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, dia? Kelas 3. Kelas 3, tiba-tiba aja ya. Udah setahun nggak ketemu, sekarang Gaby kelas 2 dan dia udah kelas 3 gitu. Ya, teman-teman, gimana kabarnya dia dan Gaby? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Sehat, sudah habis PTS? Sudah. Sudah selesai, sudah bisa tersenyum lebar? Sudah. Oke, semoga PTS-nya berjalan dengan baik ya. Oke, hari ini kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Bu Arni. Tadi dia sama Gaby nyimak nggak? Iya. Iya, ceritanya tentang apa tadi? Tentang Tuhan Yesus bangkit. Tuhan dari Yesus kubur. bangkit. Nah, kalau Tuhan Yesus bangkit itu bangkit dari apa sih? Dari kubur. Dari kubur. Berarti Tuhan Yesus mati dong. Ya, mati ya. Ya. Nah, tadi itu diceritakan kalau murid-murid Yesus itu waktu menengok ke kubur, tadi ada siapa sih? Perempuan apa laki-laki ya tadi ya? Perempuan. Perempuan ya, para perempuan menengok ke kubur Yesus. Mereka kok dalam cerita Bu Arni, mereka tuh menuju kubur Yesus dalam keadaan yang mereka nggak semangat, mereka langkahnya gontai, mereka lesu. Kenapa ya kira-kira mereka? Sedih. Mereka sedih ya? Karena apa? Karena Tuhan Yesus meninggal. Karena Tuhan Yesus meninggal, karena mereka kehilangan Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus itu kan penuh kuasa gitu ya. Tuhan Yesus penuh kuasa. Ketika murid-muridnya dekat sama Tuhan Yesus, mereka merasa
senang, Senang, terus apa lagi? bahagia, Bahagia, terus merasa aman. aman gitu ya. Mereka merasa aman murid-murid ini. Tapi ketika Yesus sudah meninggal, Tuhan Yesus disalib dan mati. Nah, mereka kemudian merasa Sedih. kehilangan Tuhan Yesus. Gimana nanti hidupku tanpa Tuhan Tuhan Yesus. Yesus? Nah, teman-teman, Gaby dan dia. Murid-murid Tuhan Yesus tadi ketika berpisah dengan seseorang yang sangat dikasihinya, yaitu gurunya gitu ya. Mereka merasa sendirian, mereka merasa sedih, mungkin mereka merasa takut gitu. Dia atau Gaby pernah nggak mengalami hal tersebut? Pernah Oh ya, sekarang dia dulu. Dia pernah mengalami apa? sedih, Sedih karena apa tuh? sedih karena ditinggal ayah sama ibu ke tempat nenek. Terus aku nggak diajak karena aku ketiduran. Oh gitu. Pernah sedih karena pernah ditinggal sama bapak ibu gitu ya, pergi dan dia gak diajak karena ketiduran ternyata gitu. Kalau Gaby? Ditinggal sama mama papa, Kemana mama papa? kerja. Kerja. Gaby ditinggal di mana? Rumah nenek. Di rumah nenek. Terus gimana rasanya? Sedih. Sedih toh. Berapa lama sih ditinggalnya? Ya, 1 hari. 1 hari, iya. Terus apa lagi? Pernah rasa ada ketakutan gitu? Enggak? Pernah. Mengalami? Kalau pas apa itu? Gaby pernah mengalami ketakutan. Pas apa tuh? Mati lampu. Mati lampu ya. Biasanya anak-anak takut gelap. Ada juga yang takut dengan gelap. Oke. Dia apa? Aku sama kayak Gaby juga takut gelap. Takut gelap. Ada lagi yang ditakutkan nggak? Selain itu, selain gelap. Takut sama hewan buas. Takut sama hewan buas gitu ya. Dia pernah mengalami bertemu sama hewan buas gitu? Pernah Apa tuh? ular. Oh, ular ya gitu. Iya. Tentunya teman-teman di rumah mungkin punya pengalaman yang sama ya dengan Gaby, dengan dia ya. Pernah mengalami ada ketakutan, ada kesedihan ya. Yang dirasakan sama anak-anak lah, misalnya yang usianya 6 tahun ketakutannya apa, nanti yang usianya 12 tahun beda lagi ketakutannya gitu ya. Nah ini tadi yang Gaby umur berapa? Umur 8. 8, dia 10. 10 gitu ya. Ya ketakutannya soal kalau gelap, soal binatang buas gitu ya, soal ditinggal sama mama papa, kesedihannya seperti itu. Nah ketika teman-teman merasakan kesedihan, biasanya apa yang bisa kemudian membuat teman-teman menjadi perasaannya kembali baik? Tidak mengingat hal yang tadi terjadi. Oh gitu. Kemudian apa kalau Gaby? Sama, oke. Dia ada tambahan lagi? Sudah. Kalian pernah nggak ketika merasakan sedih atau merasakan takut atau merasakan apa terus kemudian teringatnya kepada Tuhan? Pernah Pernah ya? Apa yang dilakukan kemudian kalau keingat sama Tuhan? berbicara kepada Tuhan dalam hati. Berbicara kepada Tuhan dalam hati. Apa yang pernah kamu sampaikan kepada Tuhan waktu itu? Tuhan, Bilang apa? tolong hibur aku saat ini. Oh, Tuhan tolong hibur aku saat ini. Waktu itu sedang sedih ya? Iya. Oh iya. Kalau ketakutan berarti apa ya doanya? Tuhan tolong temani aku sedang ketakutan. Tuhan tolong temani aku ketika aku sedang ketakutan, ya kayak gitu. Gaby pernah juga berdoa kepada Tuhan? Ya, waktu apa? Waktu perasaannya apa? Sedih gitu ya, berdoanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau di dalam ceritanya Bu Arni tadi, ketika mereka datang ke kubur dalam keadaan sedih, tetapi kemudian mereka bertemu malaikat Tuhan, bahkan ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri, ternyata itu membuat mereka semangat lagi ya, karena Tuhan Yesus ternyata tuh bangkit, Tuhan Yesus tidak mati, Tuhan Yesus masih ada kuasanya gitu. Jadi mereka masih tidak sendirian gitu. Nah, mereka kemudian sangat semangat lagi. Sama seperti Gaby, dia, Mbak Tias, teman-teman di rumah ya. Mungkin pernah mengalami hal serupa.
mungkin pernah mengalami sedih, mungkin pernah mengalami takut, tetapi ternyata kebangkitan Yesus membuat kita semua punya pengharapan. Kita ini udah nggak sekolah minggu berapa lama ya dia dan Gaby? 1 tahun. 1 tahun ya, dulu itu Maret gitu ya, pertengahan Maret kita sudah tidak sekolah minggu, kita sudah tidak berjumpa tuh selama 1 tahun. Apa yang dia rasakan, apa yang Gaby rasakan selama wabah ini udah berjalan 1 tahun? Apa? Sedih. Gaby sedih karena apa? Karena nggak bisa keluar rumah. Nggak bisa keluar rumah, Nggak bisa kumpul-kumpul. nggak bisa ke bareng. gereja, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa ketemu teman, Nggak Apalagi? bisa belanja keluar. nggak bisa belanja keluar dengan bebas ya, dengan kayak rasa aman gitu ya. Kemana-mana kita mesti pakai masker. Ini rasanya kita ngobrol kayak gini sesek ya. Aku nggak bisa lihat senyumnya Gaby, nggak bisa lihat senyumnya dia gitu. Tapi ini sudah berjalan 1 tahun. Tapi kira-kira Gaby sama dia, kita masih boleh berpengharapan nggak sih? Bisa berpengharapan nggak ya kalau ini bakal selesai dan Bisa. bakal akhirnya nanti baik-baik saja? Bisa. Bisa. Kita bisa berkumpul lagi nanti ya. Ya, Ya, kita terus berdoa berpengharapan supaya suatu saat nanti di waktu yang tepat kita bisa berkumpul kembali. Ya, karena Yesus sudah bangkit buat kita harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kita mau nyanyi nih supaya kita semakin semangat. Kita mau nyanyi Ku Menang ya, Ya. bersama dengan Mas Tian ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih semuanya, terima kasih Dia dan Gaby sudah menemani dan sudah hadir di tempat ini. Kita mau pamitan dan ucapkan salam ke teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya,
sekolah minggunya udah mau berakhir nih Kak Tian. Iya. Tapi kita harus tetap semangat ya, karena kita akan ikut sekolah minggu lagi di minggu-minggu berikutnya. Oh ya, Kak Tian juga akan menyampaikan lagi pesan di masa pandemi ini. Apa Ya. itu Kak Tian? Pesan di masa pandemi tetap makan makanan bergizi ya, tambahannya untuk makanan bergizi. Terus tetap jaga yang 5M tadi di awal diterangkan. Terus ya jangan lupa untuk celengannya diisi ya Kak Okti ya. Iya betul, adik-adik bisa masukkan persembahan di celengan di rumah ya. masing-masing ya. Ya. Oke, sebelum kita tutup ada pesan lagi nggak dari Kak Tian? Pesan apa ya? Kita berdoa langsung aja ya. Oh kita berdoa dulu, oke. Ya. Jangan lupa pokoknya adik-adik kita tetap harus patuhi protokol kesehatan, terus makan makanan bergizi, tetap happy ya, tetap gembira meskipun kita di rumah aja, tetap sabar dan senantiasa minta sama Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir. Ya. Oke, silakan Kak Tian untuk tutup dalam doa. Yuk mari kita berdoa penutup ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah sertai ketika kami anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, sekolah minggu sudah selesai, kiranya Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik udah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.